Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan di TVNU Sukoharjo. Kali ini video di TVNU Sukoharjo mempersembahkan sebuah acara baru. Ya, kali ini saya kedatangan tamu dari Solo. Beliau adalah seorang penulis dan kontributor NU Pusat maupun Jateng. Langsung saja, mari kita kenalan bareng. Halo, Assalamualaikum Mas Aji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah Kang Rojib. Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Beliau adalah mendalami penulisan itu sudah sejak lama, bahkan dia sejak sekolah itu sudah menekuni tulis menulis hingga akhirnya beliau ini melahirkan sebuah buku. Buku ini adalah tentang NU yang berjudul Menyambut Satu Abad NU, Sejarah dan Refleksi Perjuangan Nahdlatul Ulama Surakarta dan sekitarnya. Nih, jadi lihat. Nah, buku ini saya kira sangat bagus setelah saya baca. Dia berangkat dari sejarah dulu, terus NU sekarang, dan gagasan-gagasan NU yang akan datang. Nah, selengkapnya, tapi sebelumnya mohon support channel kami dengan klik tombol subscribe dan loncengnya biar dapat video-video selanjutnya. Oke, langsung saja kan ya? Ya. Oke. Saya mau tanya ini kan soal buku ini tuh sebenarnya lahir dari mana sih? Kok bisa ada buku ini gitu? Ya. Yang pertama ya sudah hampir setahun ya, hampir setahun tepatnya itu bulan Juni ya, Juni tahun 2020 kemarin ya. Setelah ada corona kan Maret ya kalau nggak salah, itu kemudian beberapa bulan terhenti prosesnya karena ada corona tadi ya. Kemudian baru bulan Juni setelah Juli atau kalau setelah Lebaran itu kemudian saya launching ya, rencananya juga akan saya bedah karena ya tadi ada pandemi akhirnya rencana itu buyar semua. Iyalah, semuanya bubar. Ya hampir semua kegiatan ya, gak hanya iya, bener. semua gak hanya terkait dengan kepenulisan, iya, kemudian termasuk saya prosesnya itu soan-soan itu kemudian rencana untuk menulis buku berikutnya atau penulisan berikutnya itu juga harus tertunda karena ya ada pandemi ini. Nah, proses dari lahirnya buku ini cukup panjang kan, tidak 1 atau 2 tahun, tapi kalau saya hitung ya sejak tahun 2011 mungkin ya, 2011 saya mulai, berarti ya? Iya, saya mulai hobi saya itu kan soan-soan ya, soan-soan ke kiai, ke para tokoh NU dan lain sebagainya. Silaturahmi lah ya. Silaturahim ya. Kemudian dari silaturahim tersebut saya catat ya, apa yang beliau sampaikan, kemudian khususnya kemudian terkait dengan sejarah ya, misalnya sejarah Pak Kiai siapa gitu, kemudian pondok pesantrennya itu dibangunnya kapan, kemudian ada kisah-kisah menarik apa, itu saya catat, kemudian beberapa kemudian sudah saya unggah gitu, saya unggah di NU Online ya, jadi ada semacam rubrik di NU Online itu namanya rubrik fragmen ya, yang isinya itu tentang sejarah, kemudian ada tokoh juga yang muat sejarah para ulama-ulama khususnya yang sudah wafat. Nah, itu kemudian saya tulis di sana ya. Nah, barangkali apa yang tertulis di buku ini ya, itu kalau pembaca jeli ya, maka sebetulnya pernah saya tuliskan ya, secara entah itu secara singkat di NU Online. Nah, kemudian saya terpikir ya, saya berpikir bahwa apa yang sudah terserak tadi, pretelan-pretelan ya, fragmen-fragmen atau puzzle ya, kalau puzzle benar. Banyak puzzle-puzzle yang sudah terserahkan baik itu di NU Online atau juga mungkin di laptop saya sendiri yang belum saya unggah. Nah, itu saya berpikir ya, ini kalau tidak dikumpulkan
eman gitu ya. Benar-benar. Karena fragmen atau puzzle-puzzle itu sebenarnya kan kalau dirangkai bisa menjadi satu kesatuan utuh gitu. Satuan ya walaupun nanti masih ada sisi lain yang belum terungkap, tapi paling tidak bisa menjadi satu rangkaian puzzle ya. Kalau ibaratnya kita bermain puzzle itu kan menempelkan bagian-bagiannya tersendiri satu, gitu. kemudian ada yang hilang lagi, kita cari lagi. Nah, prosesnya seperti itu ya. Saya sowan ke kiai siapa misalnya, kemudian saya dari kiai tersebut direkomendasikan lagi, oh coba kalau mau mengulas tentang tokoh siapa misalnya Mbah Sirot, coba datang ke keluarganya di Boyolali. Oh iya. Saya di Boyolali, oh coba tanya lagi ke siapa lagi, ke kiai. Atau dari saya perjumpaan dari kiai-kiai yang baru atau tokoh yang baru itu, kemudian saya mendapatkan pengalaman baru atau kisah baru yang sebelumnya tidak terpikirkan untuk saya tulis atau belum terungkap oleh orang lain. Itu kemudian justru saya mendapatkan hal-hal baru dari sowan-sowan saya, proses sowan saya ya. Misalnya saya berniat untuk menulis tentang Mbah Sirot ya. Tapi saya tidak berniat untuk menulis yang lain misalnya. Tapi dari saya sowan ke keluarganya, ya, di situ saya malah mendapatkan misalnya, ternyata ada gitu. Namanya Kiai Soimuri, ternyata ada namanya misalnya Kiai Masyhud. Ya itu kemudian rangkaian makin menjalar kemana-mana gitu ya ternyata. Dari 2011 itu kemudian terakhir 2020 ya, sebelum proses naik cetak itu kemudian ya itu mungkin bisa dibilang berapa tahun itu kan? 11 sampai 9 lah. 9 sampai 10 tahun ya, hampir 10 tahun. Ya kalau mau digenapkan, kalau mau biar mudah diingat kan 9 ya. Iya 9. Ya benar 9. Angka kan 9. Ya saya 9 tahun. Bintangnya 9 gitu kan. 9 tahun saya melakukan proses untuk pengerjaan buku ini. Nah, seperti itu kan. Tapi ngomong-ngomong soal ini kan buku sejarah ya. Memang Mas Aji itu lahir dari pendidikan sejarah? Secara background pendidikan tidak sebetulnya ya. Karena memang suka silaturahmi, akhirnya punya ide-ide baru itu ya. Oh gitu. Secara latar belakang, saya itu kan kuliahnya di ekonomi ya. Di ekonomi. Oh di ekonomi malah? Iya, di ekonomi. Oh bisa ekonomi bisa lahirin buku sejarah. Wah ini luar biasa ini timnya. Oh, tak pikir sejarah. Di ekonomi ya biasalah gitu. Apa yang kita pelajari di kuliah, kadang-kadang apa yang kemudian menjadi hobi atau yang bahkan yang kita kerjakan ya. Iya benar. Kita kerjakan seperti jenengan misalnya PAI, ternyata hobinya fotografi. Bener. Malah kadang-kadang hobinya itu yang menguangkan gitu. Yang menjadi pendapat penghasilan utama dan lain sebagainya atau passionnya lah gitu. Nah itu saya meskipun di kuliah di ekonomi, tapi mulai sebetulnya kalau sejarah itu di SMA saya sudah mulai senang atau malah mungkin dari kecil lah ya, kecil itu sudah suka membaca atau sejarah-sejarah terutama ya. Kalau tradisi lisan ya. Di masyarakat Indonesia itu kan yang masih kuat itu bukan membaca sih, tapi tradisi lisan. Ya. Tradisi lisan misalnya sebelum tidur itu dongeng lah istilahnya. Ibu saya itu kemudian mendengarkan cerita, atau ketika saya main ke rumah eyang saya, kakek saya, di sana yang ingin saya ketahui itu pasti sejarah ya. Mbah dulu kalau zaman Belanda itu gimana sih? Mbah zaman PKI itu dulu jenengan di mana toh, atau cuma sembunyi atau gimana? Iya, berarti itu gambaran bahwa Mas Aji itu jiwa-jiwa penelitian atau sejarah itu ya lahir dari situ memang. Bisa jadi seperti itu ya. Tapi kemudian ketika kuliah ya, walaupun saya mengambil ekonomi pembangunan ya, tapi di waktu yang lain ya, ketika saya tidak kuliah kan di situ kan masih banyak sekali waktu yang tersisa ya, atau waktu luang lah. Nah di situ saya kemudian banyak berjumpa dengan orang-orang yang di situ dia banyak berdiskusi atau ngobrol, salah satunya ya ngobrol tentang sejarah. Nah dari situ kemudian saya mencoba untuk
ya memperkuat tadi ya, yang tadi bekal yang di masa kecil atau remaja saya itu sudah suka, kemudian dari berkumpul atau berjumpa dengan banyak orang tersebut saya mendapatkan banyak ilmu yang kemudian ilmu itu coba saya langsung praktekkan ya. Iya benar. Terus pokoknya kecekelnya ilmu tentang sejarah mungkin secara teori saya belum punya. Iya. Tapi coba saya praktekkan dengan cara sowan tadi ya. Iya. Sowan kemudian ngulik. Nah kemudian karena juga memiliki ya paling nggak bekal sedikit dari ilmu jurnalistik ya paling nggak itu kemudian bisa untuk menuangkan ide-ide atau cerita-cerita yang sudah saya dapatkan kemudian saya tulis di catatan-catatan kecil yang saya sudah sampaikan tadi di NU Online tadi sebelum jadi buku. Oh gitu. Tapi memang buku ini sebenarnya saya mencoba membacanya itu setelah terbit. Saya mau beli dan membaca ini bahwa dari depan sampai akhir itu ada sejarah-sejarah itu khusus di Eks-Karesidenan Surakarta ya termasuk ujung ada Wonogiri, ada yang barat ada Boyolali, Klaten dan seterusnya. Itu ada yang ditulis Mas Aji itu menyoal dari bangunnya NU itu dari situ dari mana gitu kan. Ada lagi sistem pendidikannya seperti apa, NU dan hubungan-hubungan pendidikan. Nah, itu coba bisa dijelaskan sedikit, Mas. Ya. Secara isi bukunya ya, kalau kita mengulas sedikit tentang isi buku, saya mencoba untuk membingkai 3 hal ya. 3 hal yaitu yang pertama masa lalu ya. Masa lalu. Kemudian masa kini. Kemudian masa yang akan datang. Jadi kalau misalnya ditanya ya, isi buku ini itu apa? Ya tentang masa lalu atau masa lalu NU, lahirnya kemudian NU gitu kan, lahirnya NU dan sebagainya yang sudah berlalu lah, dan yang sekarang terjadi, yang saya lihat, yang saya alami dan yang saya rasakan, kemudian masa depan ya, masa depan NU ini kan kalau berbicara usia ini kan NU sudah mau menginjak tahun 98 kalau dihitung dari tahun Hijriah ya. 1344 ini sudah mau 1444 itu kan berarti sudah mau menginjak 1 abad. Betul. Ini sudah 98, kalau yang Maseinya ini 95. Nah, usia 98 tahun ya atau 2 tahun lagi kita NU itu sudah seabad. Itu ada banyak proses perjalanan atau dinamika yang mengiringinya ya. Dimulai dari tadi mungkin dari sebelum berdiri bahkan ya. Oh iya benar. Sebelum aku berdiri. Aku pernah baca di situ. Oh ya, sebelum berdiri, kemudian saat berdirinya, kemudian setelah berdiri itu NU punya program-program apa? Pahit manisnya lah istilahnya. Iya, pahit manisnya, suka dukanya seperti apa? Itu saya bingkai dalam poin awal ya, tentang sejarah NU atau mungkin sejarah Islam, khususnya saya mengambil sudut pandang di kota Surakarta dan sekitarnya ya, di Solo Raya lah kita menyebutnya. Kenapa kok di Solo Raya? Ya karena yang saya alami ini ya, walaupun saya mungkin kelahiran saya Pekalongan, Pak. Oh, Pekalongan. Kemudian tinggalnya di Boyolali. Aktifnya tapi di Solo. Iya, makanya saya bertanya-tanya, Mas Aji ini kok pernah ngomong di Boyolali gitu kan? Berarti itu tinggalnya di Boyolali. Domisili di Boyolali ya. Cuman aktif di Solo. Makanya silaturahim yang saya lakukan itu ya kebanyakan mencakup di Solo Raya, gitu Solo Raya ya, di Surakarta, Boyolali, Klaten dan sebagainya. Yang kemudian saya kumpulkan jadi sejarah NU dalam bingkai atau sudut pandang di wilayah Solo Raya. Nah, kenapa penting ya? Kenapa penting untuk kemudian sejarah atau yang masa lalu tadi? Masa lalu itu kan katanya dilupakan aja ya. Apalagi masa lalu dengan mantan kan. Asik. Nggak punya mantan ini. Masa lalu dengan mantan itu kan kita lupakan saja. Iya benar. Tapi kalau dalam konteks sejarah NU ini nggak boleh. Masa lalu, kemudian kiprah-kiprah para ulama harus kita ingat betul ya. Betul. Kan ada
Ada jas merah ya jangan lupakan sejarah, kemudian jas hijau jangan melupakan sejarah atau jasa para ulama, jas hijau. Betul. Nah dari situ itu menjadi motivasi bagi saya. Kalau bukan saya siapa lagi ya? Kalau bukan saya yang mau menuliskan ya. Apa saya harus menunggu misalnya orang Muhammadiyah atau MTA atau organisasi lain untuk menulisnya untuk menulis NU ya. Atau harus menunggu para peneliti barat kan banyak sekali buku-buku sejarah NU itu atau sejarah di Indonesia itu yang menulis justru dari para orientalis ya. Benar. Misalnya di Ponorogo itu pasti merujuknya Peter Carey. Kemudian Gus Dur itu juga ditulis oleh Barton dan lain sebagainya. Nah itu jangan sampai terjadi itu ya. Sejarah ya, kita sebagai pelaku sejarahnya atau kita sebagai orang yang berada di organisasi tersebut ya, mestinya kita bisa menuliskan sejarah kita sendiri. Betul. Tentu plus minusnya ketika kita menulis kita sendiri, kita bisa menceritakan sejarah dengan kacamata dari sudut pandang misalnya NU, ya kita dari sudut pandang NU-nya. Berbeda misalnya orang lain yang membincang tentang NU, bisa jadi orang tersebut menulis berbeda apa yang terjadi di NU. Betul. Pada secara kenyataannya. Hanya sesuai perspektifnya dia aja gitu. Atau malah justru menjelek-jelekan juga bisa. Dibanding-bandingkan gitu. Atau ada sejarah yang dipelintir juga bisa. Betul. Seperti misalnya kalau kita ngomong sejarah pendidikan ya, pendidikan sejarah di sekolah. Itu kan banyak sekali sejarah-sejarah yang mereka itu tidak berani mengungkapnya. Kebenaran-kebenaran sejarah. Saya baru tahu revolusi jihad itu ketika saya kuliah atau mungkin dulu era zaman saya SMA ya. Tapi sebelumnya ya saya belum pernah mendengar ada istilah revolusi jihad. Bahwa Mbah Hasyim Asy'ari dan para kiai-kiai yang mencetuskan. Karena apa ya? Karena rezim di zaman itu tidak memungkinkan NU untuk menyampaikan sejarahnya. Atau sejarahnya ditutupi lah. Nah, motivasi dari saya untuk mengungkapkan sejarah apa yang kemudian hal-hal baik terutama yang pernah dicapai oleh NU di masa lalu itu agar satu ya orang tahu NU ternyata perjuangannya seperti ini. Oh Mbah Yai ini dulu perjuangannya seperti ini. Kemudian sanad keilmuannya dari sini. Dan itu akan bukan untuk bangga-banggaan atau kita bangga bisa NU ini, tapi justru untuk satu menjadi semangat ya atau inspirasi untuk generasi berikutnya. Mbah kowe dhisik ngono, mosok aku enggak bisa sama atau paling tidak niru dengan apa yang mereka lakukan. Kemudian kalau ada kesalahan ya misalnya soal politik kan dulu pernah NU masuk ke jadi partai politik. Itu menjadi pahitnya sebuah NU ya. Itu menjadi hikmah kan, pelajaran, ibarat kan, menjadi pelajaran bagi generasi sesudahnya. Ketika membaca ben ora sama terjebak di dalam kasus yang sama, berarti kan mestinya kita membaca sejarah. Betul. Kalau ini kan soal ekskarsinya Surakarta ya termasuk saya melihat di sini Mas Aji ini melihat dari sudut pandangnya di Surakarta. Kalau menurut Mas Aji sendiri Surakarta sekarang itu seperti apa Mas NU-nya Mas? Surakarta atau Solo Raya kan? Secara umum kalau jenengan baca dari buku ini, maka yang terjadi itu ternyata hanya pengulangan kan. Sejarah itu kan sejarah itu kan berulang. Ada yang menyatakan sejarah itu kan berulang ya. Misalnya sejarah NU di Solo Raya ya di masa lalu ya. Ternyata itu ketika saya bandingkan dengan masa sekarang ya, tidak jauh berbeda ya. Dengan kata lain ada hal-hal yang itu menjadi semacam ciri khas. Ciri khas NU di Solo Raya yang itu berbeda dengan NU di daerah lain misalnya di Pantura. Benar. Misalnya di Surakarta atau di Solo Raya lah ya.
itu banyak sekali saya temukan orang-orang yang secara amaliah masyarakat ini itu mengamalkan ya seperti yang diamalkan oleh orang-orang NU ya, misalnya tahlilan, terus ya sholawatan ya ikut sholawatan ya, misalnya dengan Jamurah, Babul Mustafa ya. Tapi orang-orang tersebut ketika kemudian misalnya diminta untuk aktif di organisasi NU misalnya ya, atau kita menyebutnya struktural ya, struktural, banyak yang kemudian ya menolak atau entah itu segan dan lain sebagainya. Artinya antara kultur tadi, kultur keagamaan yang sama dengan NU yang dipegang oleh NU ternyata tidak berbanding lurus dengan organisasinya, kemajuan organisasi. Bahwa masyarakat atau jamaahnya itu banyak, tapi kemudian mereka yang aktif di struktur itu tidak berbanding lurus dengan jumlah banyak yang mengamalkan NU tadi ya. Dan itu berulang ya. Artinya setiap periode ada gitu ya? Dulu ya seperti itu. Iya. Sekarang ya sama ya. Belum ada banyak perubahan. Berarti itu sekaligus menjadi problem ya Mas? Yang bisa jadi problem. Kemudian yang kedua ya, misalnya ketika saya meneliti hasil pemilu tahun 55 ya. 55. Hasil pemilu tahun 55 itu kan ada 4 besar, ada PNI, Masyumi, NU dan PKI. Nah, di Solo Raya ya, ketika misalnya kita membincang tentang politik, situasi sosial politik di masa kini ya, itu jenengan bisa menjadikan hasil pemilu yang tahun 55 itu ya menjadi preferensi atau acuan ya. Oh ternyata NU nya sithik ya. Coba zaman saiki ya hampir sama. Oh nasionalismenya banyak, pemenang bahkan. Ditarik zaman saiki. Oh yo kok padha wae. Oh Masyumi Islam kanan lah kita menyebutnya gitu ya. Oh zaman semono ada dan ya tidak menang ya zaman saiki ya hampir sama. Artinya ya tadi saya sebut sejarahnya ternyata berulang ya. Apa yang terjadi di masa lalu ternyata ketika kita tarik di masa sekarang ya hampir ya ada berubah, tapi ada beberapa itu yang berulang ya. Kayak reinkarnasi gitu ya. Oke, ternyata Mas Aji ini menurut saya sendiri tuh sejarahnya itu ya sudah melekat kepada Mas Aji meskipun latar belakangnya ekonomi. Mas Aji tuh orang Solo ya kan. Dan kalau melihat ke belakang itu kan NU itu kan mengalami problematika yang luar biasa gitu kan, terutama di kota Solo gitu kan. Pandangan Mas Aji ke depan itu seperti apa tuh Mas? Agar yang tadi Mas Aji sampaikan tadi. Ya momen Harlah ya, ini kan benar momen Harlah. Kemarin kan kita baru merayakan hari lahir ya, lahir yang ke-95 31 Januari, kemudian nanti kalau tidak salah ini akhir Februari 16 Rajab itu kita akan merayakan Harlah yang versi Hijriahnya, peringatan Harlah ke-98, maka mestinya ada refleksi ya, ada semacam refleksi dari yang sudah terjadi di masa lalu yang sudah saya sampaikan di awal tadi. Benar. Kemudian saat ini ya, kondisi saat ini seperti apa, dan kemudian untuk menatap masa depan. Nah, masa depan NU untuk memasuki Nahdhah Atsaniyah atau kebangkitan yang kedua. Atau beberapa tokoh mengistilahkannya seperti itu. Jadi kebangkitan pertama 1 abad ini, kemudian ini kita akan menyongsong abad kedua NU ya, Nahdhah Atsaniyah. Tentu tantangannya akan semakin kompleks ya. Betul. Kompleks, kemudian semakin kompleks, kemudian berbeda dengan apa yang sudah dihadapi oleh para pendahulu kita di masa lampau ya, atau yang kita rasakan di masa sekarang ya. Tantangannya apa? Tantangannya tentu dari segi perubahan sosial ya, perubahan sosial. NU itu dulu kan
sifatnya kalau dari kacamata sosiologi ya itu kan sifatnya paguyuban. Paguyuban itu ditandai misalnya dengan kehadiran seorang tokoh yang itu menjadi panutan atau sentral dari kelompok tersebut. Iya, betul. Dulu misalnya kita tahu ada Mbah Hasyim Asy'ari, kemudian Mbah Wahab Hasbuwah. Jadi orang menganggap NU atau orang menganggap Mbah Hasyim Mbah Wahab itu ya dia merupakan ya rois tenanan ya. Rois tenanan dalam artian ya kepalanya tenanan ya. Semuanya hormat kepada beliau. Ya. Tapi kemudian ketika mengalami perubahan sosial ya, teori perubahan sosial dari dulunya merupakan paguyuban, kemudian semakin ke sini ke arah ke modernitas, kemudian adanya beralih menjadi dari paguyuban ke lembaga. Lembaga itu ciri-cirinya kalau saya cuma menukil dari yang diucapkan oleh Gus Dur ya. Gus Dur dalam salah satu sesi semacam pertemuan dia menyifatkan gini. Kalau dulu kiai tadi yang sifatnya paguyuban, dia ketika memutuskan sesuatu ya dia langsung merujuk misalnya pada satu kitab dan lain sebagainya, dan keputusan dari kiai itu kemudian yang menjadi keputusan bersama. Nah, ketika beralih dari paguyuban ke lembaga, maka lembaga itu tidak lagi berpatron kepada salah satu tokoh. Walaupun tokoh tersebut bisa dikatakan sebagai seorang misalnya syekh atau masyayikh gitu, atau mbah yai, pasti tetap merujuk kepada keputusan organisasi. Betul. Misalnya gini, Mbah Yai ini keputusan tentang misalnya ada kebijakan pemerintah seperti ini gimana? Ya menurut saya begini. Tapi tetap nanti kita kembali ke keputusan organisasi. Benar. Nah, ya maslahatnya itu tadi ya berarti ya? Bukan itunya Kang, tapi ada, kalau yang saya contohkan pertama tadi kan kayak paguyuban, nanti kan ya wes ketika Mbah Yai itu dawuh itu ya udah nggak usah perlu di. Oh, berarti semacam legitimasi dari sebuah organisasi itu gitu ya. Oh iya. Ada perubahan sosial tadi. Benar. Nah, ketika perubahan sosial di masa sekarang itu kan berarti fungsi Suriah atau Tanfidiyah itu kan berarti dia sudah melembaga, menjadi sebuah lembaga di mana keputusannya itu tidak mutlak, bahkan seorang kiai masyayikh sekalipun dia masih tetap menggunakan jalur misalnya rapat, ya nanti saya rapatkan kan tadi. Walaupun ya sebenarnya sudah tahu nanti keputusannya seperti apa. Tapi dia menjawabnya seperti itu, itu menyiratkan bahwa ada pergeseran ya, tadinya dari paguyuban kemudian ke lembaga tadi. Kemudian dari perubahan sosial tersebut akan mengakibatkan juga implikasi juga Kang, atau efek ke seluruh, tidak hanya tadi kalau tadi personal misalnya atau lembagaan Suriah Tanfidiyah, tapi juga kepada jamaah secara umum. Oh iya benar. Di mana legitimasi seorang kiai, kemudian menjadi semakin lama semakin kesini semakin luntur. Semakin luntur. Jadi yang dulunya orang itu misalnya ber-NU itu karena misalnya saya derek Mbah Iki gitu, atau saya derek Iki, tapi semakin kesini kita semakin diajarkan bahwa ya semakin tidak hanya aku menderek Iki, tapi juga karena keputusan organisasi sudah seperti itu. Nah, ketika di dalam masyarakat zaman sekarang ya, yang seperti itu akan menjadi tantangan tersendiri bagi organisasi misalnya seperti NU ya, yang di situ pola patronase itu masih sangat kuat sekali dari sosok seorang kiai. Ya. Kita bisa bayangkan ketika seorang kiai kehilangan legitimasinya atau kehilangan karismanya lah ya di hadapan umat, itu kan
akan menjadi hambar lah. Pada akhirnya apa? Ya umat berani pada kiai. Kan? Bener. Berani pada kiai, bahkan dia misalnya dalam konteks NU ya. Iya. Tanfidiyah Suriah ya. Suriah itu kan disimbolkan simbolnya ulama lah ya. Tanfidiyah kemudian yang melaksanakan. Ini bisa jadi nanti Tanfidiyah si Suriahnya ini hanya sebuah simbol ya. Ya pokoknya ono ulama nang tapi si Tanfidiyahnya ini ya dia melaksanakan tanpa arahan dari Suriah ini. Lepas berarti ya? Bisa lepas. Dan itu sudah banyak terjadi. Iya, dan itu menjadi persoalan yang harus diselesaikan ya. Artinya yang perlu dijadi titik persoalan adalah bagaimana sih mestinya hubungan tadi misalnya Suriah kemudian Tanfidiyah ini dalam konteks internal kelembagaan NU ya harus bisa menempatkan sesuai dengan porsinya masing-masing. Suriah tadi misalnya ulama ya dia memang pimpinan tertingginya NU ya di sini. Jangan dibalik-balik. Tapi karena tadi ada perubahan sosial ya bisa berimplikasi seperti itu. Tanfidiyah kemudian bergerak tanpa arahan ulama dan lain sebagainya. Gitu kan. Oke, sebagai penutup saya mau tanya karena saya anak muda ya. Apa sih harapan Mas Aji itu untuk pemuda-pemuda NU khususnya gitu? Khususnya lagi di Surakarta gitu. Solo lah gitu. Apa itu Mas? Dalam konteks menulis sejarah ya, saya punya harapan besar bagi teman-teman di NU ya terutama yang kaum mudanya untuk terus menggali apa yang sudah misalnya saya awali ini ya atau buku-buku sejarah NU sebelumnya agar ya tadi misalnya saya kembalikan kalau bukan kita siapa lagi ya. Kemudian yang kedua kalau bukan sekarang kapan lagi. Dalam artian gini kan, kalau bukan sekarang kapan lagi itu ketika kita berbicara sejarah kan ada namanya narasumber ya, pelaku sejarah. Pelaku sejarah itu biasanya nek misalnya awake dhewe ngomong tentang NU sing zaman dulu, berarti kan sing wis sepuh-sepuh. Kalau tidak sekarang kapan lagi? Punya masa artinya ya. Apakah harus menunggu para tokoh atau narasumber tersebut sedo atau wafat ya? Atau apakah harus nunggu ketika kita mood baru nulis? Kan jangan ya. Harusnya kalau bisa sekarang ya yuk laksanakan sekarang ya. Benar. Dimulai dari apa? Ya dimulai dari sekitar kita dulu. Misalnya teman-teman yang di ranting atau di kampung atau di desa bisa menulis tentang sejarah atau kisah-kisah para ulama atau guru ngaji yang ada di sekitarnya, yang ngajari alif bata dan sebagainya. Ditulis saja, ditulis. Mungkin di zaman sekarang itu tidak mungkin jadi penting gitu ya. Tidak penting, tapi 10 atau 20 tahun lagi ketika dibaca murid-muridnya itu nisik mbah yaiku ternyata atau bu guruku atau bu nyaiku kok nisik kisahnya gitu ya gini ya. Dimulai dari sekarang aja ya. Misalnya tadi dalam lingkup yang kecil menulis ranting, tentang atau di kampung lah gitu ya tentang guru ngaji. Misalnya dinaikkan lagi teman-teman yang ada di PAC atau MWC atau kalau cabang lah ya, itu bisa menulis tokoh-tokoh ulama berpengaruh yang ada di kabupaten atau kota tersebut ya. Misalnya Sukoharjo bisa diawali dengan menulis siapa sih ketua Tanfid atau Suriah sebelumnya ya. Kemudian profil mereka seperti apa, kemudian warisan-warisan yang sampai sekarang masih ada apa, misalnya sekolahan, pondok pesantren dan lain sebagainya ya. Atau di luar yang mereka yang ada di struktural juga bisa, misalnya ulama yang ada di Langenharjo itu siapa toh, Mbah Yai siapa toh itu, dan dicari tahu sejarahnya. Oh ternyata dulu merupakan ulama Keraton Surakarta. Oh ternyata sanatnya kita itu misalnya ya ketika kita tahu tentang ulama-ulama tersebut, oh ternyata
sanad keilmuan orang-orang NU khususnya di Sukoharjo ini, oh ternyata nyambung tuh sampai Kanjeng Nabi. Oh dari guru ini, guru A sampai guru ini, guru gini sampai Kanjeng Nabi. Oh ternyata ada sanadnya. Oh ternyata ditemukan teks yang itu menjelaskan tentang sanad tadi. Oh aku pernah dapat ilmu ini dari ini sampai Nabi. Nah itu perlu ada orang yang bertugas untuk atau berupaya untuk menuliskan atau paling tidak melakukan proses-proses pencarian tadi. Ya, penggalian itu ya, terutama ya anak muda gitu ya. Mestinya. Oke, siap-siap. Insya Allah kita lakukan bareng-bareng. Sebagai penutup Kang, saya mau tanya, buku ini masih dijual nggak? Alhamdulillah masih. Oh, kira-kira bisa dibeli di mana ini? Bisa dibeli di, ini ada penerbitnya. Di sini Buku Revolusi namanya. Buku Revolusi itu ya dari teman-teman di Solo ya, anak muda NU Solo lah ya. Kantornya ada di Kleco ya, di daerah Kleco sana. Atau bisa menghubungi dari teman-teman tim media NU Sukoharjo nanti juga bisa nanti. Bisa ya berarti ya? Oke. Bisa dibeli dengan harga berapa kan? Harganya 95.000. 95.000. Ini karena 95 tahun momen Harlah 95. Asik. Berarti nanti semakin naik. Nih, aku aja dapat tanda tangannya asli loh. Oke. Ini mumpung masih ini mumpung masih Harlah 95. Iya, benar. Nanti kalau 96 jadi 96. Apalagi 1 abad, nanti 100.000. Oke. Iya, canda aja itu. 95 harganya. Oke, bisa dibeli ya. Saya sarankan membeli dan membacanya. Berapa tuh? Saya mengingatkan lagi untuk mendukung kita ya tolong di klik tombol subscribe-nya dan klik loncengnya agar notif-notif berikutnya muncul, karena ini adalah acara pertama di podcast baca atau Maos Buku tadi. Besok-besok ada buku-buku baru yang akan kita obrolkan bareng-bareng. Oke? Terima kasih Mas Aji. Semoga sehat selalu, banyak rezekinya dan bahagia. Makasih sama-sama. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.